Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning ladies and gentlemen. Berjumpa lagi dengan saya di Intensive English Learning. Nah, kali ini adalah episode 8, Lesson 8 about public places. Nah, tapi public places kali ini kita akan belajar dua materi ya, selain tentang tema public places-nya. Apa saja yang akan kita pelajari pada part 1 ini? Yang akan kita pelajari adalah public places-nya itu sendiri, kemudian ada expression of quantity. Bagaimana mengungkapkan sebuah jumlah. Oke, langsung kita mulai. Nah, berbicara tentang public places, pasti teman-teman semua, you have already know about several public places in the world maybe. Oke ya, school, malls, temple, bus station, train station, bus stop, gasoline, and so on. Jadi masih banyak lagi tentang public places. Mungkin sobat juara semua, ladies and gentlemen semuanya bisa mempelajari sendiri ya tentang kinds of public places. Tapi pada video kali ini kita belajar about in or at. Iya, seperti contoh di sebelah sini, ada kalimat they are playing at the school or they are playing in the classroom. Mana yang benar ya? Oke, semuanya benar. Lalu apa bedanya antara at dan in? Coba perhatikan dari contoh yang ada di samping ini. Oke, sudah kebayangkan? At school and in the classroom. Apa perbedaannya? Yaitu, nah ini dia. Nah, jadi kalau at itu adalah menunjukkan sekitar. Nah, kalau misalnya in itu adalah benar-benar di dalam. Berbeda dengan berbeda dengan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya pada telling address ya, dengan menggunakan atau menyatakan sebuah alamat. Nah, kalau di sini at adalah yang lebih umum. Artinya, kalau misalnya dikatakan they are playing at school, at the school, at the school. Jadi itu adalah bermain di sekolah, ya, tidak spesifik. Tidak spesifik artinya, maksudnya jadi ada di lingkungan sekolah gitu aja ya. Tadi mungkin saya salah ngomong ya. Oh iya, mohon maaf kalau misalnya biasanya saya di video mungkin ada salah slip of the mind gitu, kayak video lesson 7 gitu ya. Saya bilang tebal, tapi saya malah bilangnya tarkik ya. Oke, mohon maaf. Jadi at itu adalah yang tidak spesifik, artinya masih di lingkungan sekitarnya. For example, at the school berarti di lingkungan sekolah, mau itu di lapangannya, di masjidnya kah, atau di selasarnya. So, at the school itu ada di lingkungannya. But, when you say in the classroom adalah benar-benar di dalam. Nah, itu bedanya at dan in. Itu saja sih tentang public places-nya, tentang pelajaran public places-nya. Coba sekarang kita cek ya soal-soalnya. Oke, ini dia. Ini in or at? Oke, saya tanya dulu ya. Kok nggak ada pertanyaannya sih di gambarnya? Ya, oke. Pertanyaannya adalah, itu ada orang-orang kan? Ya, ada orang-orang yang kecil-kecil itu, kelihatan kan? Ya, oke. Where are they? Tet, tot, tet, tot. Yeay! Betul sekali. Jawabannya adalah they are at the mosque. Iya, jadi masih di lingkungan masjidnya. At the mosque. Ya. Tapi kalau di terjemahan mah di aja, sama aja gitu ya. Jadi di mana mereka? Mereka ada di masjid. Jadi tapi nggak spesifik itu di dalam masjidnya atau ya pokoknya di sekitar masjid lah ya. Oke, next question. Oke, lagi makan nih. Where are they? Yes. Betul sekali, jawabannya adalah in. They are in the restaurant. Ya, jadi di restoran, udah benar-benar itu di dalam restorannya. So,
Jawabannya adalah in. They are in the restaurant. Ya, oke. Nah, berarti insya Allah sudah paham ya tentang perbedaan antara in dan at. Oke, kalau in itu benar-benar yang ada di dalam. Kalau at itu bisa di sekitar atau di lingkungan sekitarnya. Oke, next. Nah, materi selanjutnya adalah expression of quantity. Ya, ekspresi untuk menyatakan sebuah jumlah. Expression of quantity. Di sini sudah ada 6. There are 6 expression of quantity and I make 3 3 different colors, ya. 3 different colors. They are red, blue, and purple. Ya, red, blue, and purple. Okay, I will read first. Many, much, few, not view, but few. Ya, few, not view. Oke, beda ya. And then less, not enough, not enough, not enough. Bahasa linking wordnya jadi not enough. Oke, and then more. Ya, more. Nah, ini huruf huruf ro ya, yang lesson 6 itu tentang R ya. More. Oke, next. Jadi apa itu bedanya warna-warnanya? Why I give different colors? Oke. Nah, ini dia bedanya. Langsung saja ya. Oke. The red one and the blue one. Oke. Many it's in bahasa Indonesia is banyak ya. Jadi much and many itu banyak artinya. Makanya much nggak saya tulis terjemahnya karena sama ya. Many and much. And then few and less itu artinya juga sama, artinya sedikit. But the red one or many and few it is just for countable noun. Ya, for countable noun. But the much and less it is for they are for uncountable noun. Ya, for uncountable noun we use much and less, but for countable noun we use many and few. Ya, oke, jadi itu bedanya. Untuk countable and uncountable kita sudah belajar ya sebelumnya ya. Soal-soal sebelumnya juga tentang avocado and ice cube kan? Itu tentang countable and uncountable. Jadi kata-kata atau noun-nya sudah pada tahu semua. Atau kalau mau lihat gamesnya ada di short YouTube Juara TV ya. Ada permainan tentang countable and uncountable. Oke, di bawahnya sini berarti ya, sini sebelah sini. Ada contoh ya. Excuse me, the apples, apelnya banyak ya. The apples are too many for making pie. But I need just less sugar. Apa hubungannya apel dengan gula? Oh, mohon maaf, itu hanya pembuatan contoh saja ya. Gak ada sih hubungannya. Jadi maksudnya pengen bikin kue pie, terus kemudian butuh apel pie sama gula gitu ya. Jadi ini buat pas-pasin aja ya. So, kalau misalnya apple adalah countable. Jadi kita pakai many. Ya, excuse me, the apples are too many. Jadi many bukan too much ya. Tapi kalau sugar itu kan uncountable. So, we use less sugar, not what is it? Few sugar, enggak ya? Oke, itu perbedaannya. Kemudian yang dua kata selanjutnya, nah ini harusnya pakai warna ungu ya, tapi nggak apa-apa, ini pakai warna hitam lagi ya. Not enough artinya tidak cukup, dan more lebih banyak. Nah, ini bisa digunakan untuk kedua jenis noun-nya, yaitu baik countable or uncountable, bisa menggunakan not enough atau more. Ya, jadi nggak ada perbedaannya. Gampang ya yang ini mah ya. Oke, jadi contohnya bawahnya. I think there is not enough water for washing the dish. Ya, oke, jadi nggak ada cukup air ya. Cukup air. Oke, dish ya, nggak apa-apa lah. Oke, dish.
Ya, there is not enough water. Water is uncountable. Bisa pakai not enough. Nah, and then so that more plates. Ya, jadi banyak piring. Ya, piring plate adalah countable. Bisa pakai more. More plates, lebih banyak piring will make this sink full. Jadi piringnya bakal memenuhi tempat cuci piring karena airnya nggak cukup. Ya, oke. Expression of quantity. Nah, sekarang latihan ya. Terakhir nih, udah 10 menit nih. Latihan. Oke, saya ini kalimatnya saya buat sendiri ya. Original. Original ya kalimatnya ini original. I made it by myself ya. Oke. Jadi tinggal dicocok-cocokkan saja, itu pakai many, much, few, less, not enough, atau more. Oke, I will read ya. Oke. Mrs. Rinda will make some cake for her birthday party. She needs some flour, but her daughter gives her much. Ya, kenapa much? Karena flour atau tepung itu adalah uncountable. Jadi dipakainya adalah much. Oke. To make 10 cups of cake, it just spend few minutes. Ya, minutes itu bisa dihitung ya. Jadi pakainya few ya. Semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, jadi bisa dihitung. Countable. Minute is countable. Jadi pakainya few. Oke. Few minutes. There are too many. There are too many people who come to her house. People atau wujud manusia adalah bisa dihitung. Jadi, many people who come to her house. So, need ini kurang she ya, kurang apa namanya subjeknya. Oke, perbaiki dulu ya. 1, 2, 3 perbaiki. Cering, cering. Udah perbaiki ya, ada she-nya. So, she needs apa? More ya, pakai time. Time itu uncountable, tapi jadi bisa pakai more ya. More kan bisa masuk countable and uncountable. So, she needs more time because of, karena not enough cake molds. Cake mold itu cetakannya kurang, jadi waktu yang dibutuhkan panjang. Oke. Ini cake molds itu countable ya, countable. Ya, kita ngitungnya cetakannya bukan cake-nya. Oke, cake molds adalah countable, jadi bisa pakai not enough juga. Oke. In addition, terakhir ya, udah tahu jawabannya, tapi seperti dicontoh. In addition, her mother will order her that she loves a cake with less sugar. Oke, thank you very much. Jika masih belum paham, silakan ulang lagi videonya. If you masih kurang paham juga, please comment below. I will answer the question. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.